Selamat siang ibu-ibu KPM Jonggol. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Jonggol semua yang telah hadir pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat semua KPM yang sudah jauh datang untuk pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum saya memasuki untuk apa yang akan kita diskusikan hari ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua. Kira-kira ibu-ibu semua sehat nggak? Ada yang sakit? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita sampai seterusnya kita sehat ya Bu, tidak ada yang sakit. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita hari ini, apa sih judul kita hari ini? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa judul kita itu tentang cara mengelola keuangan. Yang pertama harus kita ketahui bagaimana sih kita merencanakan tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Ya, itulah judulnya ya, Bu. Jadi, di sini sangat-sangat komplit ya. Kalau untuk ibu-ibu pasti sangat menyukai topik ini karena di sini tentang mengelola keuangan. Jadi kita sama-sama belajar ya ibu-ibu di sini. Tapi sebelum memasukin diskusi kita kali ini, saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk menonton. Saya sudah siapkan sebuah film pendek yang bisa ibu tonton. Ya, kita buka ya Bu ya. Ya, silakan Bapak tolong dihidupkan biar ibu-ibunya semua bisa menonton. Ya. Ya, kira-kira seperti itulah filmnya. Nah, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, bagaimana ceritanya Ibu? Bagus nggak? Bagus ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Iya. Apa sih inti dari film yang Ibu tonton barusan tadi? Iya bener, tentang Ibu Lili. Anaknya sedang sakit. Iya bener, dia tidak bisa membayar karena dia juga tidak punya duit. Nah, hal ini biasa terjadi, yang mungkin bakal terjadi kepada kita ibu-ibu. Jadi bukan hanya Ibu Lili saja, bisa saja terjadi kepada saya, kepada ibu-ibu semua, dan kepada semua orang seperti itu. Nah, di sini Ibu Lili mengalami masalah keuangan karena tidak dapat mengatur keuangannya. Jadi masalah apa sih yang dihadapi Ibu Lili itu adalah masalah keuangan ya ibu-ibu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita ataupun Ibu Lili tidak akan mengulangi hal tersebut, dan kita bisa belajar dari pengalamannya Ibu Lili bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami hal tersebut. Salah satunya adalah menabung ibu-ibu. Jadi kita harus rutin untuk menabung, dan kalau kita rutin menabung maka hal tersebut tidak akan terjadi. Jadi suatu saat apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan yang harus kita keluarkan dana, kita kan tidak tahu ya Bu perjalanan kita bakalan seperti bagaimana. Jadi kalau kita punya tabungan sedikit walaupun cuma sedikit, tapi itu sangat membantu apabila ada kebutuhan yang mendadak yang harus kita keluarkan seperti itu. Nah, sebelumnya kita masuk ke flip chart kita hari ini. Saya di sini ada poster. Di sini kalaupun kita harus meminjam karena memang kita tidak punya tabungan, apa sih yang harus kita pikirkan sebelum kita meminjam? Apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita meminjam? Di sini saya punya poster. Di sini dapat kita jelaskan bahwa ada 5 hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk berhutang. Jadi di sini ada 5 hal. Yang pertama adalah untuk apa sih kita meminjam gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu untuk apa sih kita meminjam. Nah, sebaiknya
kita itu meminjam hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Keinginan itu seperti apa? Contohnya memang kebutuhan yang tidak bisa kita tunda lagi, harus nih gitu. Kalau keinginan kan bisa, contohnya anak kita merengek-rengek minta beli tas baru. Nah, itu bisa kita tunda. Kita tinggal bilang ke anak kita, sabar ya dek, nanti kalau mama punya rezeki, kalau papa sudah gajian, kita bisa beli ya, seperti itu. Kalau kebutuhan kan memang tidak bisa ditunda lagi. Contohnya sudah beras tidak ada lagi di rumah. Wah, ini bagaimana? Kita tidak ada beras lagi. Mau tidak mau, kita harus makan untuk memenuhi gizi dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Jadi, sebelum meminjam, ibu-ibu harus untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan ya ibu-ibu ya. Dan selanjutnya adalah, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jadi kita pikirkan dulu sebelum kita berhutang, kita pikirkan apa ya, saya kalau tabungan tadi tidak ada, contohnya tidak ada tabungan. Tapi saya punya nih cincin nikah, atau saya punya kalung kemarin saya beli. Kalau masih bisa kita gadaikan ataupun kita jual aset yang kita punya, kita pergunakan itu dulu ibu-ibu sebelum kita pikirkan untuk meminjam, karena kan itu kan punya kita, hak kita gitu. Jadi itu contohnya itu kalaupun terjual itu tidak akan mempengaruhi keuangan kita gitu. Jadi kita tidak akan berhutang kepada orang lain seperti itu. Dan gitu, seberapa besar yang perlu kita pinjam gitu. Jangan kita butuhnya hanya 100.000 tapi kita pinjam sampai 1 juta. Nah, 900.000-nya itu kita bingung ini buat apa ya. Dan kita tahu sendiri kalau uang itu sedikit maupun banyak akan habis ya ibu-ibu semua ya. Jadi kita pinjam sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan seberapa, jangan lebih banyak ibu-ibu. Jadi kita pun mengembalikannya nanti bisa mampu gitu, dan semampu kitanya juga. Semampu kita juga, kita mampunya seberapa bayarnya, seperti itu ya. Dan bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman itu. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana kita cara mengembalikannya. Oke, saya akan mengembalikannya, saya akan bekerja, saya akan jualan gorengan di sekolah. Contohnya 2, saya akan bekerja di rumah ibu RT, ke depannya mencuci gosok. Nah, itu suatu peluang ya buat kita. Jadi kita pikirkan, ataupun dari mana nih, dari suami, dari gaji suami, kita sisihkan sedikit. Jadi kita harus perhitungkan berapa yang harus kita bayar. Jadi tidak langsung saya mau pinjam tapi nggak tahu ngembaliinnya dari mana. Jadi kita tetap harus pikirkan bagaimana cara kita untuk mengembalikannya ya ibu-ibu ya. Terus kita harus pikirkan juga kemana. Yang terakhir adalah kemana kita dapat meminjam. Lebih baik kita meminjam ke tempat yang kecil untuk pengembaliannya dan tidak besar pengembaliannya. Contohnya kita pinjam ke arisan, mungkin lebih murah ya mengembalikannya. Terus kalau tidak, kita pinjam ke koperasi, asal jangan ke rentenir ya ibu-ibu ya, karena nanti kita menjadi terlilit utang gara-gara kita. Adalah apa yang bisa kita lakukan sebelum berhutang. Yang kedua, seberapa besar kita perlu meminjam, dan bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman itu. Dan yang terakhir adalah kemanakah kita dapat meminjam. Oke, sebelumnya saya ingin membuat yel-yel kepada ibu-ibu. Jadi kalau saya bilang uang tidak cukup, jawaban ibu-ibu adalah diatur dong gitu. Oke, 1, 2, 3. Uang tidak cukup, diatur dong. Jadi ingat ya Bu, ketika uang tidak cukup berarti kita harus mengatur keuangan. Oke, terima kasih Bu-ibu KPM Jonggol semuanya yang sudah hadir, yang sudah mau bergabung untuk melakukan FDS ini, pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat semuanya. Jadi setelah kita pulang dari sini, saya harap ibu-ibu bisa
sedikit pelan-pelan untuk mengatur dan menabung. Terutama kita belajar sama-sama untuk menabung. Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Oke ibu-ibu, terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu kita bulan depan untuk pertemuan sesi berikutnya. Selamat sore.